Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin negara sebesar dan seberagam Indonesia ini tetap bersatu? Kita punya ribuan pulau, ratusan suku, dan bahasa yang beda-beda. Ini semua bukan kebetulan loh, ada fondasi yang kuat banget di baliknya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah 3 pilar utama yang jadi cita-cita dan sekaligus penjaga keutuhan Indonesia. Oke, kita mulai dari sesuatu yang pastinya kita semua tahu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Liriknya mungkin kedengaran simpel ya, tapi maknanya itu wah, dalam banget. Lagu ini tuh bukan cuma rangkaian nada, tapi sebetulnya ini adalah sebuah janji, sebuah ikrar, bahwa semua pulau yang berjajar dari ujung barat sampai ujung timur itu ya satu, yaitu Indonesia. Dari sinilah imajinasi kita sebagai satu bangsa dimulai. Nah, imajinasi kebangsaan tadi kemudian diwujudkan jadi pilar pertama, menyatukan seluruh Nusantara dalam satu negara. Dan ini bukan cuma soal ngegambar peta ya, ini tentang satu kedaulatan politik yang sifatnya demokratis. Artinya, mau di Sabang atau di Merauke, setiap jengkal tanahnya punya status yang sama di bawah satu payung hukum. Yap, wujud politiknya inilah yang kita kenal sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin pentingnya di sini adalah NKRI itu nggak berdiri gitu aja. Fondasinya super kokoh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertingginya. Dua hal ini yang jadi kompas arah bangsa kita. Coba deh kita perhatiin satu kata kunci di sini, demokratis. Jadi, persatuan ini bukan cuma soal wilayah yang nyambung, tapi juga tentang membangun sistem yang bisa melindungi dan melibatkan setiap warganya. Ini berarti perwakilan dari Aceh sampai Papua punya hak suara yang sama dalam menentukan masa depan bangsa. Itulah inti dari kedaulatan rakyat. Oke, negara sudah bersatu, wilayahnya jelas. Terus, buat apa? Nah, ini dia pilar keduanya. Tujuan dari persatuan itu sendiri. Cita-cita kita bersama adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Bukan cuma makmur secara materi, tapi juga secara spiritual. Inilah tujuan akhir kenapa negara ini didirikan. Tapi kan, frasa adil dan makmur ini sering banget ya kita dengar. Pertanyaannya, wujud nyatanya tuh kayak gimana sih? Apa yang harus negara lakukan supaya setiap kita bisa benar-benar merasakan keadilan dan kemakmuran itu? Yuk, kita coba lihat lebih detail. Ternyata, mesin utama untuk mencapai kemakmuran itu ada di bawah kaki kita, di tanah dan laut kita sendiri. Kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Dari tambang mineral sampai kehidupan bawah laut yang kaya raya. Ini bukan sekedar sumber daya, tapi anugerah yang jadi modal dasar untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Nah, ini nih yang keren banget. Para pendiri bangsa kita tuh udah mikirin ini dari awal. Di pasal 33 UUD 1945, jelas banget tertulis kalau semua kekayaan alam itu bukan buat sekelompok orang aja, tapi harus dikelola oleh negara dan hasilnya wajib dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah mandat konstitusi yang nggak bisa ditawar. Jadi, kemakmuran rakyat itu contohnya apa? Nah, ini dia wujud konkretnya. Artinya, setiap warga negara, nggak peduli dia tinggal di kota besar atau di pulau terpencil, berhak dapat kebutuhan dasar. Apa aja itu? Ya akses ke pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, transportasi yang nyambungin antar daerah, sampai bantuan sosial kalau memang dibutuhkan. Itulah bukti nyata negara hadir buat rakyatnya. Oke, pilar terakhir nih. Ini tentang bagaimana kita membawa semangat persatuan Indonesia ke panggung dunia. Kita kan nggak hidup sendirian. Setelah urusan di dalam negeri beres, cita-cita kita meluas, yaitu ikut menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Bisa dibilang, ini adalah gotong royong tapi dalam skala global. Nah, untuk paham gimana cara Indonesia berinteraksi dengan dunia, kita harus ngerti dulu konsep kunci ini, gotong royong. Ini tuh udah kayak DNA-nya bangsa kita. Semangat untuk kerja bareng, saling bantu, kolaborasi demi tujuan bersama. Semangat inilah yang jadi dasar kita, bukan cuma di dalam negeri, tapi juga dalam kebijakan luar negeri. Gampangnya gini deh. Nilai-nilai luhur yang kita punya itu dibawa ke level yang lebih tinggi. Semangat gotong royong di lingkungan kita itu jadi prinsip kerjasama internasional, kayak peran aktif Indonesia di ASEAN misalnya. Sikap toleransi antar tetangga itu jadi dasar untuk saling menghormati antar negara. Dan semangat kolaborasi membangun desa itu jadi semangat untuk ikut menciptakan perdamaian dunia. Keren kan? Tentu saja, perjalanan buat menjaga persatuan ini nggak selalu mulus. Ada tantangan nyata yang selalu mengancam, seperti terorisme, intoleransi, atau konflik sosial. Dan ingat, mengatasi ini semua bukan cuma tugas pemerintah loh, tapi butuh kerjasama, butuh gotong royong dari kita semua sebagai masyarakat. Jadi 3 pilar persatuan ini adalah cita-cita besar yang perjuangannya nggak akan pernah selesai. Nah, pertanyaannya sekarang, balik lagi ke kita semua.
Di tengah kesibukan kita sehari-hari, tindakan kecil apa sih yang bisa kita lakukan dimulai dari lingkungan kita sendiri untuk ikut merawat persatuan bangsa ini? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.